disebut sebagai kata abundant revolusi atau abundant atau kelimpahan, eee, kelimpahan dalam sebuah revolusi kelimpahan 369. Kenapa sih disebutnya seperti itu gitu, pemahamannya kenapa seperti itu. Nah, disebut, abundant itu, kelimpahan itu pemahaman dari, satu hal yang menggambarkan aliran masuk dan aliran yang keluar itu lancar, gitu. Jadi kalau abundant itu bukan misalnya Mbak terima uang, terima properti, terima 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 terima, kita nampung, itu bukan abundant, gitu. Tapi yang dibilang abundant adalah pada saat Mbak V nerima, lalu Mbak V mengalirkan lagi. Ya. Itu namanya abundant. Jadi aliran yang masuk lancar, aliran keluar juga sama Mbak dilancarin, nggak dipampet di Mbak gitu. Hmm. Nggak Mbak pegangin, nggak tersumbat di Mbak Tidak gitu. ditampung ya. Tapi dialirin lagi, itu namanya abundant. Nah, Oh, revolution itu ada di mana? Revolusi atau hal yang membedakan yang spektakulernya itu ada di mana? Ternyata yang dibilang abundant, yang kita pikir itu bisa kita dapatkan dari luar, kayak misalnya Mbak pengen sesuatu tuh dari luar, dari bekerja, kan dari luar kan istilahnya. mm-mm. Ternyata bukan. Ternyata kelimpahan itu ternyata adanya di dalam tubuh Mbak V sendiri. Jadi berkelimpahan itu ternyata itu di dalam adanya, gitu. Atau ternyata semua apa yang Mbak V mau, keuangan lancar, income lancar, proyek lancar, bahkan jodoh ada, itu sudah ada tersedia di dalam diri Mbak V. Kita belum terasa mana jodohnya. Nah, itu nanti kita kupas di sini. Ada di mana dia di dalam diri ini gitu istilahnya. Nah, angka 369 itu angka semesta. Maksudnya angka 39 itu ada di mana? Nanti kita terangkan. Tapi aku mau cerita dulu, kenapa sih materi ini ada? Kenapa sih materi ini tersusun? Itu dari ada ringkasan. Ringkasan di mana ada sebuah pengetahuan yang dilewati gitu. Waktu itu 16 tahun dari 1996 sampai 2012 itu ada sekolah filsafat. Aku ikuti sekolah filsafat. Lalu di 2012 itu ada teknik melepas emosi. Lalu di 2018 aku belajar Diamond Cutter Wisdom. Kalau ini pembicara atau dosennya internasional di 43 negara. Yang ini agak beda, agak dalam, agak seru. Tapi yang nomor satu ini, kesimpulan materinya apa? Kesimpulan materi nomor satu itu cuma ada dia. La ilaha illallah, cuma ada dia, kitanya fana, kosong. Itu yang satu nih. Nah, kalau yang kedua, sebenarnya judulnya sama, kosong. Tapi menuju kosong harus melepaskan emosi dulu, kayak marah, kesel, nggak pede, misalnya. Atau khawatir, bingung. Nah, itu harus dilepas dulu sampai kosong. Baru ketemu tentang dia, gitu. Nah, yang ketiga, Diamond Cutter Wisdom, dari rentetannya, ini bercerita tentang kalau Mbak V mau sesuatu, Mbak V harus kasihin dulu ke orang lain, baru bisa mendapatkan. Sama kayak Mbak V ke Indomart, mau makan Silver Queen atau beli Silver Queen. Kira-kira Silver Queen-nya dibawa keluar dimakan dulu atau bayar dulu baru terima Silver Queen? Bayar dulu. Bayar dulu baru terima Silver Queen. Nah, pemahaman ini begitu. Lakukan dulu itu buat orang lain, kamu akan menerimanya secara hukum semesta. Itu yang Diamond Cutter Wisdom. Nah, kamu buat dulu imprintnya di dalam pikiran, nanti dia merefleksi jadi kenyataan. Itu Diamond Cutter Wisdom ini. Nah, itu di 2018 aku udah belajar, dan sampai sekarang aku belajar. Masih belajar terus gitu. Inti dari materi ini, karena workshopnya banyak. Workshopnya ada 13 level. Ada workshop 1, 2, 3 itu kalau nggak salah bayarnya 13 juta. Nanti workshop keempat bayar misalnya 5 juta atau 7 juta. Kelima, keenam, materi yang di Bali itu mungkin sekitar 20 jutaan kayaknya. Ketujuh, kedelapan, ada kelasnya itu di Singapura, di Malaysia, di beberapa negara lah. Kalau di Indonesia biasanya pasti di Bali kelasnya. Dan itu keren banget karena bule-bule juga ikut belajar gitu. 43 negara kalau belajar. Waktu terakhir itu di Bali itu 700 peserta.
700 Wah, siswa yang datang itu sebelum corona, Gese Michael Roach tuh datang untuk ngasih materi, datang. Dan waktu itu kebetulan aku juga bisa hadir di situ. Nah, di ujung pengetahuannya tentang MTINAS, tentang kosong gitu. Nah, terus yang keempat AMC reguler sama platinum sama Mas Firman Pratama orang Surabaya, aku pun belajar. Di platinum ini bercerita tentang kita adalah copy paste dari sang pencipta. Bisa dikatakan kita kreator kecil gitulah istilahnya, kreator yang bisa menciptakan hidup kita juga. Nah, inti dari ini ya tentang kemahaannya dia yang kita pelajari. Nah, yang kelima, letting in Mas Riko, ini belajar tentang kesadaran, tentang ruang kelimpahan, tentang ruang kosong, tentang peripheral, tentang kesadaran yang lebih tinggi, tentang kosong juga sebenarnya ini intinya sebagai layar ibaratnya gitu. Nah, yang keenam, ini aku banyak belajar Sedona Method Mbak Lia di 2021. Pertama baca bukunya dulu waktu itu, buku Sedona Method yang dibuat oleh Lester Levinson. Cara melepasnya bagus, dia sistematis. Nah, kalau dulu di periode 1, 2, 3 ini cara melepas nggak runtut gitu istilahnya, tapi disempurnakan sama Sedona Method. Nah, waktu di 1, 2, 3 pelajaran yang ini, aku udah belajar tentang quantum jam untuk manifest dan melepaskan yang aku mau. Nah, tapi di terakhir pengetahuan yang di sini, ini semakin jelas gitu, si tahapan-tahapannya. Nah, keseluruhan materi inilah yang melahirkan materi di sekarang gitu. Nah, tapi di 1, 2, 3 di 2018, di 2019 itu bisa dikatakan aku udah manifest hampir seluruh urusan keinginan aku dengan cara quantum jam dan akhirnya dilepasin keinginannya. Waktu itu mulai dari Harley aku nyangkut 1,3 miliar harus bayar ke bea cukai sampai akhirnya pakai quantum jam. Nanti aku ceritakan bagaimana proses quantum jam itu dan keinginannya kita lepas. Itu dalam 1 bulan Harley itu keluar tanpa aku ngeluarin uang sesen pun. Itu contoh pertama yang akhirnya dari contoh itu aku manifest untuk yang lain-lain gitu. hmm, Cara-cara itu. Karena di quantum jam tuh intinya gimana sih Teh Feby? Inti quantum jam tuh gini. Kan keinginan kita masih di masa depan ya. Kayak Mbak Fe pengen menikah kan belum sekarang. Masih masa depan dong berarti. Bener nggak? Nah, ya, rasa pernikahan di masa depan itu, rasa bahagianya, rasa kalau seandainya itu terjadi, rasanya ditarik di Mbak Fe yang sekarang. sekarang. Itu namanya quantum jam. Jadi kita meloncat rasa di masa depan, kita rasain di sekarang. Gitu, itu quantum jam. Setelah kita rasakan di sekarang, lalu kita lepas. Maksudnya gimana? Kita lepasin keinginan kita lepasin goal kita lepasin ke Allah yang Maha Tahu jalannya. Kita pasrahkan, kita ikhlaskan, kita nggak ngatur-ngatur, nggak ngontrol prosesnya dan nggak usah bertanya-tanya ini gimana ya, ini bisa nggak ya, ini mungkin nggak ya, nggak usah ditanyain itu, karena kita udah serahkan ke semesta yang maha tahu jalannya, gitu. Pakai proses seperti itu, yang dari Harley, akhirnya aku bisa manifest suami dari situ. Nah, proses suami itu 4 bulan sampai pernikahan. Cuma 4 bulan. Artinya Mbak Wah, Fe, kalau Mbak Fe set up di Januari, kalau Mbak Fe set up goal di Januari, lalu dilepas goalnya, serahin sama Allah, pernikahan terjadi dong di Januari, di 2025. Kayak gitu, karena lihat copy paste yang proses aku, kurang lebih seperti itu, tapi tetap harus dilepas. Itu, satu Harley, kedua pernikahan, lalu anak. Setelah hmm, anak rumah, setelah rumah kendaraan, aset-aset lain, setelah itu income, uang. Dan di titik ini hampir keseluruhannya udah terjadi semua gitu. Nah, itulah yang mau diceritain sekarang. Gimana sih fase-fase itu berjalan, tapi nggak bisa langsung praktek ke situ tanpa ada pengetahuannya gitu, tanpa dasar pengetahuannya. Nah, sekarang kita mau mulai dasar pengetahuannya dari mana? Nah, dasar pengetahuannya itu dari yang tadi kan kita udah sekilas cerita tentang Harley. Nah, yang kedua ini kita lihat di sini apa sih substansi intinya yang Mbak Fe harus tahu, yang Mbak Fe harus pahami gitu. Nah, kita lihat di sini.
Ini kan ada orang ya, ada Mbak V, Hmm. ada aku. Kita itu, kita itu adalah makhluk yang bergetar, Mbak. Maksudnya makhluk yang bergetar gimana? Pada saat Mbak Fe mikir gimana ya masuk uang bulanan secara rutin di angka tertentu. Mbak Fe mikir, itu pikiran tuh bikin gelombang. Deng, deng, deng gitu loh. Mikirin Hmm. sesuatu, hati bergetar. Dek, dek, dek. Jadi kita tuh makhluk yang bervibrasi, yang bergetar. Nah, getaran rasa inilah yang ditangkap sama semesta untuk diwujudkan. Gitu. Jadi kalau misalnya seseorang itu bergetar di dalam ketakutan, kebingungan, keresahan, kekhawatiran, itu yang ditangkap oleh Tangkap. semesta untuk diwujudkan. Hmm. Gitu. Nah, itu kita perlu tahu hukum energi nih, hukum energi, vibrasi, frekuensi. Energi itu apa? Energi itu adalah sesuatu yang ada di seluruh alam semesta ini. Kayak Mbak Fe dan aku adalah energi. Aku, Mbak Fe, gunung, awan, rumah, mobil, itu energi. Jadi semua itu energi. Dan si energi ini, dia itu mempunyai getaran. Yang tadi aku cerita itu, semua punya getaran. Dan dia semua bervibrasi. Nah, nantinya untuk proses berdoa yang kita lakukan, tergantung isi getarannya apa. Getaran Hmm. rasa itulah yang tertangkap sama semesta untuk diwujudkan. Kayak gitu. Nah, ini substansi pertama yang harus kita tahu apa namanya dari materi yang sekarang. Kita adalah makhluk yang bergetar. Nah, di sini kita mulai slide pertama. Slide pertama di sini siapa sih sebenarnya diri sejati atau diri aslinya Mbak Fe? Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada gambar, kelihatan ya Mbak? Ada gambar siapa diri kita? Ada ya? Hmm. Ada tulisannya? Oke. Nah, sebenarnya siapa sih aslinya Mbak Fe? Siapa sih diri Mbak Fe itu? Sebenarnya siapakah kita gitu? Nah, perenungan pertama kan mulai dari situ dulu, biar tahu bagaimana kita merealisasikan apa yang jadi pengennya kita gitu istilahnya. Nah, sekarang kita lihat siapa sih diri kita. Nah, Quran surat 38 ayat Asad ayat 72. Nanti Mbak Fe baca buka di rumah ya. Ininya Hmm. ayatnya. Di sini dibilang ini menceritakan tentang proses penciptaan Adam, ya. Proses penciptaan Adam atau proses miniatur juga untuk proses penciptaan kita. Sebenarnya kita tuh siapa gitu. Nah, di sini disebutkan, kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan ruhku di sini, ini disebutnya ada nih. Dan kuciptakan ruhku. Nah, kata ruhku di sini, ini kan sama kayak Mbak Fe bilang, Teh Febi, ini tanganku, ini hidungku, ini kepalaku. Itu kan sama kayak Mbak Fe bilang, Teh Febi, ini milik kepunyaan aku. Jadi ini tanganku, berarti kan bagian dari dirinya Mbak Fe. Benar nggak? Ya, ya. Tanganku, bagian dari dirinya Mbak Fe. Kalau Allah bilang, kutiupkan ruhku. Nah, ruhku ini kan ada di dalam dirinya Mbak Fe, ada di dalam diri aku, ruh. Bener nggak? Makanya kita bisa ngobrol, bisa bercakap-cakap, karena ada yang hidup kan? Bener nggak? Ada yang hidup. Nah, ruhku ini dia bagian dari dirinya Allah. Atau kalau Allah disebut cahaya di atas cahaya. Kita ini adalah percikan cahayanya atau bagian dari diri dia, gitu ya. Atau yang disebut kita itu apa? Kita itu ini entitas langit atau makhluk surga, makhluk langit atau entitas tanpa batas sebenarnya. Karena kan bagian dari itu, bagian dari kemahaannya Allah. Karena dikatakan kutiupkan ruhku. Jadi bagian dari diri Allah tuh ada di dalam Mbak Fe, ada di dalam aku, ada di dalam teman-teman semua. Bisa dikatakan kalau Allah yang maha besar atau cahaya di atas cahaya itu adalah ruang yang besar, ruang cinta yang besar. Kita tuh titik-titik yang ada di dalamnya dia gitu. Jadi Hmm. bagian dari dia. Nah, kalau seandainya kita adalah manusia entitas langit atau manusia entitas tanpa batas, itu aslinya Mbak V, adalah itu yang sudah sempurna.
bagian dari dia yang udah sempurna itu, karena kan ini Allah cahaya di atas cahaya, kita kan bagian dari itu kan, berdasarkan ayat ini. Benar nggak? Iya. Artinya, aslinya Mbak V itu dari awal, perancangan DNA-nya, perancangan hidupnya Mbak V, itu udah di set up hidupnya Mbak V, hak hidup Mbak V itu berkelimpahan. Karena kan bagian dari dia. Iya benar. Artinya dari awal Mbak V sebelum ada di dunia ini, itu tuh udah berkelimpahan, udah sempurna, udah cukup tersedia semua apa yang Mbak V mau tuh potensinya tuh udah lengkap, sempurna, utuh, udah ada kelimpahan itu di dalam tubuh Mbak V sendiri. Gitu. Tapi TVB kenapa ya? Kok aku belum ngerasain kelimpahan itu? Saldo aku belum di atas 10 M. Bener nggak? Udah 10 M belum, Mbak? Boro-boro. Belum di angka itu, katanya berkelimpahan. Hmm. Tapi kok aku masih resah? Kata TVB berkelimpahan, tapi kok aku belum menikah? Bener nggak? Hmm. Nah, sebabnya apa? Sebabnya gini, pada saat kita secara aslinya kita atau nolnya Mbak V, ini kan Mbak V umur anggaplah di atas 30, di atas 40 misalnya. Di atas 40. Kalau kita tarik ke awal waktu Mbak V lahir 0 tahun gitu ya. Kita ini pelajaran ini tuh mau narik Mbak V ke titik nolnya Mbak V, ke awalnya Mbak V yang berkelimpahan. Nanti kalau udah kenal awalnya Mbak V yang berkelimpahan, balik lagi ke sini, ingat selalu itu gitu. Karena aslinya udah itu, berkelimpahan. Cuma gimana caranya berkelimpahan? Aku ngerasanya belum punya itu semua. Kenapa? Karena pada saat kita lahir, mulai ada endapan emosi yang kita rasakan dan kita nggak alirkan, nggak kita lepasin. Contoh, pada saat lahir, mulai kecil nih, SD, SMP, SMA, dimarahin papa, lalu SD, berantem sama temen, kan mulai itu ada kesel, bener nggak? Hmm. Marah, cemas, bingung, khawatir. Mulai itu ada yang kayak gitu-gitu. Itu ternyata kalau kita nggak ikhlasin atau pas SMP, SMA mulai ada aku benci sama orang itu, mulai kan, bener nggak? Aku kesal sama orang itu, aku belum bisa maafin orang itu. Nah itu tuh menutupi kelimpahannya Mbak Fe. Ternyata yang kayak gitu-gitu tuh kekesalan, kekhawatiran, kebingungan atau dogma-dogma dari orang tua kita. Kamu kalau mau dapet uang, kamu harus kerja keras. Nggak bisa nggak kerja keras. Nah, yang seperti itulah yang membuat gambarannya kayak gini, Mbak. Tertutupi. Ketutup, terhalang. Hmm. Padahal aslinya Mbak Fe yang dari sini nih, entitas langit ini kan kayak ada hujan-hujan di sini ya. Kelihatan nggak kayak ada hujan-hujan? Ini tuh mau diturunin untuk ini rasakan. Kelimpahan, kebahagiaan, jodoh, uang, segalanya. Tapi ada payung, ada layer tertutupi, terhalang. Gitu, Mbak. Layer-layer ini apa? Rasa sedih, cemas, khawatir, Marah, takut, marah, marah sakit hati. dipendem, sakit hati, ketutup sama ini ya. Tapi kalau udah terlanjur ini ada gimana? Gitu kan pertanyaan itu. Biar kelimpahan aku rasakan TVB, biar aku bisa menikah, kelimpahan terbuka, jodoh terbuka. Iya itu, makanya kan kita kelas sekarang. Untuk pada akhirnya kita lepaskan payung ini dan kelimpahan terasakan nyata, kita alami. Ini indah banget ya Mbak Fe, karena ini udah batch beberapa, batch satu testimoninya udah banyak banget teman-teman yang berhasil. Iya, Yang makanya tertarik mau ikut gitu. tuh udah bener-bener happy, senyum, gembira, karena dia tahu aslinya itu, dan hari-hari kan nanti setelah ini kita ada 30 hari daily rutin ya. Hmm.
nanti dipandu sama aku, nanti di-share sama teman-teman caranya apa. Jadi nanti koordinatornya akan bantu nge-share yang dari aku informasinya hari ini ngerjain apa pagi-pagi dan malam itu buat ini tuh terlepas gitu, biar kelimpahannya itu masuk. Hmm. Sekarang dari gambaran ini apa sih sebenarnya kesimpulannya? Ya ini, kita itu adalah entitas cahaya kan percikannya yang udah berlimpah dan TV Mbak V akan balik lagi ke sini nanti ketika sudah melepas gitu. Nah, tapi dari gambaran ini kenapa belum berlimpah? Ya karena ini. Kalau misalnya kita udah tahu kita ini entitas tanpa batas juga. Kita ini udah berkelimpahan, tapi kenapa belum dirasakan? Itu karena kebanyakan kita nggak tahu cara kerja hukum semesta. Kan udah ada proses penciptaan, udah ada manusia nih. Ketika misal seseorang di luar sana bikin permainan bola, kira-kira main bola ada aturan main nggak, Mbak? Ada dong. Ada dong. Nggak boleh dipegang sama tangan untuk ngegolek, gitu kan? Perlu ditendang, gitu kan? Ada aturan main. Kalau seandainya nggak dijalanin aturan main, ya kenapa nih? Kan kayak gitu. Apalagi semesta ngurusin manusia sebanyak ini. Benar betul. Masa kita nggak tahu aturan semestanya gimana? Taunya aturan bola. Taunya aturan kalau masak garam nggak kebanyakan, kompor dinyalain, api kecil kalau misalnya numis bawang, itu aja ada aturannya. Bener nggak, Mbak? Ini Benar. kita loh, hidup kita loh. Sekarang kalau kita kasih tahu, Mbak, ada hukum semesta yang namanya hukum cermin semesta. Mbak Fe tahu nggak cara kerjanya? Belum. Udah Ada ngerti nama sedikit sih. Ya, ada namanya hukum proyeksi, ada namanya hukum tingkat energi. Nah, ini semua kita tahu untuk tahu cara kerja dan membuat hidup kita bahagia dengan kelimpahan. Karena apa? Hak hidup semua manusia itu berkelimpahan. Hak, udah cetakannya harusnya berkelimpahan. Asalkan aturan semestanya flow-nya diikutin gitu, dijalanin. Kamu mau gol main bola, ya caranya pakai kaki ditendang, terus arahin ke gawang kan gitu. Harus ngikutin tahapannya. Kalau tahapannya nggak diikutin, ya nggak akan dapet gol itu, gitulah ibaratnya. Nah, hukum semesta yang pertama tuh menceritakan apa sih sebenarnya? Kayak gini, Mbak. Contoh yang motor Harley aku itu ya, yang belum, yang motor Harley aku itu yang waktu itu tuh sempat nyangkut, tapi dia tertunda keluarnya karena aku nggak tahu hukum semesta ini. Motor itu lama nyangkut sekitar 1,5 tahun. Hidupku waktu itu bingung, stres, cemas. Iyalah, orang kudu ngeganti 1,3 M. Sedangkan pada saat 2019 waktu lalu, buat susu anak aja aku masih harus berdoa. Ibaratnya ya, 2019 loh. Belum lama itu, baru kemarin-kemarin. Ternyata aku nggak ngerti hukum semesta ini. Saat itu yang aku lakukan standar kita lah ya, maksudnya sholat, habis sholat doa. Ya Allah tolong, nggak keluar juga puasa Daud Mbak, setahun. Hmm. Hari ini puasa, besok buka. Saking pengen Harley itu keluar, nggak keluar juga. Apalagi ya, oh sedekah ekstrim. Subuh-subuh sedekah, siang sedekah, sedekah aja pokoknya nggak keluar juga. Apalagi, oh solawat, baca solawat 10.000 kali. Sampai berbusa deh mbak. Nggak keluar juga. Pada satu titik aku sholat tahajud dan aku berdoa, ya Allah ya Rabbi, tolong aku, salahnya di mana ya? Keluarlah hukum semesta ini. Salahnya di mana? Ternyata semesta tuh punya hukum gini mbak. Ini kan hukum energi atas dan energi bawah. Ini mbak lihat ada garis ya, ada garis putih ya. Ya, ternyata semua apa yang Mbak V mau, jodoh mau kan Mbak tahun ini, benar nggak? Income bertambah, bahkan bisnis-bisnis lancar atau peluang bisnis baru mulai Mbak lakukan, mau dong pasti, benar nggak? Mau. Nah, intinya gini Mbak V, semua apa yang Mbak V mau, dia ternyata tersaji, tersedia di frekuensi atas.
Maksudnya frekuensi atas apa? Ciri-cirinya, rasa hatinya Mbak V itu bersyukur. Ya Allah, makasih, makasih, makasih. Apapun yang terjadi kalau kurang, bilang terima kasih. Bukannya Bersyukur. takut ya, cemas. Karena apa yang kita mau, dia bertengger di sini, Mbak. Di Di rasa bawah. bahagia. Ya, Di atas. atas. Apa yang kita mau, dia adanya di langit. Di atas lah bisa dikatakan gitu ya. Ciri-cirinya apa Benar itu kan? frekuensi di atas? Rasanya bahagia bersyukur. Hmm. Gambarannya gimana? Bukankah kita masih bernapas, kita udah harus bersyukur ya daripada yang di ruang ICCU yang pakai alat gitu kan, pakai oksigen, nggak bisa kayak Ya, kita bernapas lega. Di titik kita bernapas aja udah yang harusnya, ya Allah ya Rabbi makasih, masih dikasih umur. Kalau udah dikubur, bukannya ada kisah Nabi cerita ya, Nabi diperjalankan waktu Isra Mi'raj atau di satu momen tertentu, diperlihatkan gitu kejadian setelah kematian kita, ada banyak orang yang jerit-jerit bilang, kembalikan aku ke dunia lagi, tolong kembalikan aku, tolong kasih kesempatan aku balik lagi ke dunia. Ngapain kamu minta dibalikin ke dunia? Aku baru tahu sekarang bahwa aku menyesal kenapa nggak dari dulu beramal soleh. Kenapa nggak dari dulu? Kenapa nggak dari dulu sedekah, berbuat baik, berterima kasih, bahagia, bersyukur? Nyesel pas udah waktunya pulang, nyesel minta dibalikin lagi. Tapi kalau udah kayak gitu, bisa nggak balik lagi? Udah, enggak. Nah ini dikasih nafas. Nafas itu adalah modal paling pertama nafas. yang nggak kudu bayar. Dari nafas pertama ini modalnya cuma disuruh sadar, sadar kalau kita masih bernafas, sadar kita harus bersyukur. Nah, di titik bersyukur, berterima kasih, ada rasa cinta besar di sini. Ternyata yang Mbak V mau jodoh, uang, finansial, itu dia adanya di atas garis. Maksudnya apa? Ketika rasa hati Mbak V bersyukur, ketika rasa hati Mbak V merasa cukup dan lebih, merasa bahwa yang udah Allah kasih itu lebih dari cukup saat ini. Ketika rasanya seperti itu deket sama pintu jodoh terbuka untuk datang. Itu deket sama uang kelimpahan terbuka dan dia datang. Deket. Karena apa? Frekuensinya sama antara getaran tubuhnya Mbak V sama si keinginan Keinginan. sama Hmm. di atas 200. Sekarang kayak aku yang kemarin 2019. Setahun kenapa nggak terjadi-terjadi? Kan aku udah sholat, kan aku udah puasa. Daud. Apalagi di atas puasa Daud, ada lagi nggak, Mbak? Itu aja yang harus dilakukan. Ternyata Mbak Fei, salah aku adalah, aku mau sesuatu yang frekuensinya di atas 200, tapi tubuh aku ada di frekuensi bawah. Takutan, kecemasan, kekhawatiran, kebingungan. Tapi aku maunya Harley aku keluar, gembira kan? Bahagia kan? Ketika maunya di frekuensi 200 motor keluar, tubuhku bergetarnya di khawatir, bingung, cemas di bawah. Kira-kira ketemu nggak? Terkabul nggak? Enggak lah. Begitupun jodoh. Pada saat Mbak mau jodoh, pada saat Mbak mau uang, pada saat Mbak mau financial freedom, kan di atas. Tapi saat ini kita kita coba flashback 3 hari terakhir, seminggu terakhir. Masih ada nggak getaran yang judulnya ada di sini? Khawatir, cemas, bingung, Tiap hari malah nangis, marah. nangis, marah. Artinya tanpa sadar, kita lihat slide ini. Coba Mbak Fe boleh bantu aku baca nggak sistem kerja semesta? Aduh, enggak kelihatan soalnya Oke, aku pakai aku HP bacain. gede. Oke, jadi gini, sistem kerja semesta seperti cermin. Dia akan memantulkan kembali apa yang kamu lepaskan. Jadi pada saat waktu aku kemarin itu, ini anggapnya ada orang, ada gambar orang di sini kan.
Ada ya gambar orang ya. Anggaplah ini aku. Aku mau Harley, tapi yang aku lepaskan, yang aku rasakan, yang aku vibrasikan di hati itu rasa khawatir dan takut. Nah, getaran khawatir dan takut ini bergetar di tubuhku. Dan aku rasakan pagi, siang, sore, malam, dibawa tidur, nangis, pagi begitu lagi. Di sini menyala, Mbak, bergetar, rasa takut dan khawatir. Ketika takut dan khawatir terasakan oleh tubuhku secara proses lama, waktunya, Hmm. dia itu terangkat ke semesta sebagai sebuah energi merequest ini untuk datang terjadi pada diri aku. Jadi pada saat aku merasakan takut khawatir, tanpa sadar ini tuh naik sebagai energi ke semesta, sementara dia naik sebagai energi ketakutan, semesta punya hukum semesta, dia seperti cermin raksasa yang memantulkan kembali apa yang kamu lepaskan dalam rasa kamu. Aku melepaskan ketakutan, kekhawatiran, kebingungan ke semesta, dibalikin lagi ke semesta, ke dalam kehidupan aku, Mbak. Berupa orang-orang yang nagih, bikin aku takut, tambah takut. Dihadirkan lagi orang-orang yang ngecewain aku, bikin aku tambah khawatir. Lalu aku bilang, Allah kenapa sih kok motor Harley nggak didatengin? Kok aku doanya nggak dikabulin? Itu kamu udah berdoa lewat rasa. Jadi pada saat aku merasakan ketakutan, kekhawatiran, itu sama kayak gini. Dalam nangis misalnya. Semesta ini rasanya, aku ini kan sedih. Ini aku mau yang kayak gini dong terjadi dalam kehidupan aku besok. Gitu, secara hukum semesta. Kita yang undang lagi ya. Kita yang ngundang, kita yang minta, kita yang request tanpa sadar. Tanpa kita sadari. Tapi sekarang pertanyaannya, Mbak tahu atau nggak tahu, disadari atau tidak disadari, kira-kira hukum semestanya tetap berjalan atau nggak? Tetap berjalan dong. Tetap berjalan. Sama kayak orang nggak percaya ada listrik. Kamu jangan pegang itu, nanti kesetrum. Aku nggak percaya ada listrik. Aku nggak percaya kalau megang itu tuh kesetrum, nggak percaya. Atau nggak tahu kalau megang itu kesetrum, megang aliran listrik kesetrum. Dia pegang hukum PLN, hukum listrik, kelistrikan ibaratnya. Orang percaya atau nggak percaya, lo lakukan itu, ya kesetrum. Bener nggak? Hmm. Kayak hukum semesta yang namanya gravitasi. Orang nggak percaya, aku nggak percaya kalau loncat dari lantai 5 jatuh ke bawah. Nggak percaya aku. Percaya nggak percaya orang itu loncat, kira-kira jatuh nggak ke bawah? Sama kayak ini, Mbak sayang. Ketika Mbak nangis pagi, kenapa begini, kenapa begitu, itu semesta ngebacanya, Mbak lagi nge-request rasa itu, terjadi lagi besok sebagai sebuah doa yang diwujudkan. Itu hukum semesta yang pertama, dan itu terjadi sama aku kemarin, 2019. Oh, ternyata tubuh aku bergetar di ketakutan, di keresahan, di kebingungan. Oh, aja gitu. Prioritas pertama adalah ini. Terus aja sih motor teh nggak keluar, nggak bisa keluar. Orang motornya di getaran di atas 200, aku bergetar di bawah 200. Kan Hmm. kayak Mbak Astri di lantai atas, aku di lantai bawah. Ayo kita cepat ya. Cepat. Gitu. Salah satu caranya aku ya harus naik ke lantai atas. Oh, Mbak Hmm. Astri. Bener nggak? Nah, Iya benar. Debbie, tapi gimana? Ada rasa ini masih ada. Takutan, kebingungan. Gampang. Mbak putuskan aja. Ini rasa emosi, sebel, takut, bingungnya mau nggak dilepas? Atau mau dipegangin terus? Oh, Mau nggak Mbak betul. lepas? Dilepas. Nah, segampang itu kata solusinya. Nanti ada fasenya, akan ada proses tanya jawab di kita menyisir itu semua. Kalau Mbak melepaskan
rasa itu dan Mbak menyambut rasa itu hadir dalam kehidupan Mbak sebagai sebuah keutuhan, otomatis dia akan naik ke atas Mbaknya. Jadi gimana Teh Feby? Orang udah terlanjur ada rasa cemas, ada takut, ada khawatir, ada bingung. Ya, rasa ini, Mbak menolak rasa ini hadir, ya Mbak harus lepas. Jangan dipegangin terus, Mbak harus melepaskan itu. Jangan jangan digenggam gitu, harus dilepas. Nah, gambarannya gimana Teh Feby? Gini, gambarannya gini. Sekarang kita masuk ke hukum yang, kalau hukum yang pertama udah tahu ya, cermin, yang Mbak rasain, yang Mbak request sebagai doa, paham ya? Nah, waktu aku memahami ini, oh berarti aku abaikan aja realitas sekarang dan aku bersyukur aja di kehidupan aku sekarang. Lalu aku mulai di situ bilang bahwa semua rasa ini aku ikhlasin, aku lepasin, dan aku hanya mau tahu hidupku bersyukur, berbahagia, berterima kasih. Karena aku masih dikasih kesempatan hidup. Nah, Hmm. dari situ, dari rasa kesadaran untuk berterima kasih dan hanya bersyukur, aku lepaskan. Makasih ya Allah, makasih. Caranya dengan quantum jam. Makasih ya Allah, motor Harley-nya sudah aku terima, padahal belum. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. 5 menit sebelum tidur itu hanya bilang, kayak kalau jodoh ya, makasih ya Allah jodoh aku sudah ada, makasih tahun ini jodohku datang, makasih. Itu quantum jam. Nah, ketika aku berproses pakai cara vibrasi aku taruh di level di atas 200, berterima kasih, makasih ya Allah, makasih. Karena syarat pertamanya itu, kalau waktu itu aku punya prasangka yang baik terhadap Allah di atas rata-rata. Jadi Allah itu maha baik banget gitu, mengabulkan semua apa yang kita inginkan, asalkan aturan semestanya kita tahu dan kita lepasin. Ibaratnya gitu. Nah dari situ Allah maha baik, Allah maha baik banget. Dari situ aku mulai mengabaikan realita, kalaupun motor itu belum keluar, aku bilang, ya Allah makasih motor udah keluar dengan simple, dengan gampang. 5 menit sebelum tidur itu aku lakukan. Berterima kasih, berterima kasih, berterima kasih. Motor yang tadinya 1 tahun setengah itu disita bea cukai, cara yang kayak tadi itu, cuma 1 bulan motornya keluar, Mbak. Tanpa aku ngeluarin uang 1 sen pun. Motor itu, di situ aku kaget gitu. Dan berarti bisa dong buat request Yang jodoh. Caranya kayak gitu berarti bisa dong. Buat jodoh, buat anak, dong buat rumah. Berarti bisa dong buat mobil. Berarti bisa dong buat income. Buat pendapatan gitu istilahnya. Aku pendapatan sekarang udah 3 digit, Mbak. Udah di atas itu, tanpa absen, tanpa kerja, tanpa effortless lah. Maksudnya enggak yang, oh gimana gitu, enggak. Karena tiap hari hanya makasih, makasih, bersyukur, makasih, bahagia, bahagia. Nah, karena frekuensinya udah menuju ke situ dan aku kosongin itu gitu. Jadi setelah si Harley akhirnya aku manifest suami, jodoh. Setelah itu aku manifest anak. Setelah itu aku manifest rumah, Mbak. Setelah itu manifest kendaraan. Setelah itu manifest uang. Jadi mungkin ada sekitar 30 yang termanifest dengan cara kayak gitu. Nah, detailnya kayak gimana TVB detailnya? Nah, ada syarat utamanya, Mbak. Syarat utamanya tuh di sini ada satu hukum semesta, namanya Law of Projection atau hukum proyeksi. Law of Projection ini apa? Contoh gini. Aku mau tanya, Mbak, dalam kehidupan Mbak saat ini masih ada nggak yang belum belum bisa Mbak maafin? Ada orang nggak yang Mbak kesal masih belum bisa dimaafin? Ada nggak? banyak banget. Banyak banget. Oke. Ada nggak yang bikin Mbak kesel gitu? Ada.
Belum bisa dimaafin banyak. Yang bikin Mbak kesel banyak. Lanjut. Oke, gini Mbak. Gini, pelan-pelan ya. Mbak tahu Infokus kan? Tahu Infokus kan? Ada layar, ada Infokus, ada laptop. Hmm. Ya, jadi kalau di laptop ada gambar Mbak sama aku nih, ditaruh di laptop. Mbak sama aku lagi senyum. Muncul apa di layar? Ya mukanya Mbak sama aku juga lagi senyum. Ya, kita berdua lagi senyum ya. Nah, sekarang kalau misalnya di laptop kita masukin gambar anak-anak Gaza lagi nangis. Muncul apa di layar? Iya, anak-anak lagi nangis. Anak-anak Gaza lagi nangis. Kalau di laptop ini kita nggak kasih gambar apapun, kira-kira ada gambar nggak di layar? Nggak ada. Nggak ada. Mbak tahu nggak? Layar ini, ya, ini adalah realita kehidupan aku, realita kehidupan Mbak, bagaikan layar di dalam sini. Tapi layar ini dia datangnya dari mana? Bukankah layar datangnya dari data di laptop? Benar nggak? Mm-mm. Kalau data di laptop aku pancarin gedung Monas, muncul apa di sini? Ya, Monas. Ya. Kalau aku pancarin di sini cowok ganteng, muncul nggak di sini? Ya muncul Muncul. Artinya si layar ini dia berasal dari mana? dari Data laptop. data di laptop. Mbak tahu nggak? Layar ini itu adalah realita kehidupan Mbak. Ketemu sama orang-orang yang nyebelin Mbak, bikin kesel Mbak, bikin kecewa Mbak kan gitu. Ada ya orang-orangnya ya. Anggaplah Ada. tiga orang lebih gitu. Tapi Mbak tahu nggak? Dia ini orang-orang yang bikin kesel Mbak ini, yang belum Mbak maafin, dia itu adalah diri Mbak sendiri dalam bentuk yang lain. Orang-orang ini adalah pantulan dari bagasi emosinya Mbak, yang belum Mbak lepas, yang belum Mbak ikhlaskan waktu masa kecil dulu, jauh sebelum Mbak ketemu mereka-mereka ini. Mereka-mereka ini cuma mantul lagi dari masa kecil Mbak. Contoh, ada satu orang yang bikin Mbak kecewa misalnya. Ada kan ya? Berarti yang belum bisa dimaafin kan judulnya kecewa misal. Atau marah misal. Nah, Hmm. ambil rasanya, rasa kecewa atau marah. Berarti di dalam dalemannya Mbak, bagasi emosinya Mbak, itu masih menyala energi kemarahan, energi kekecewaan. Bagasi kemarahan, kekecewaan, kesedihan masih ada di sini sehingga semesta mengantarkan orang-orang ini hadir dalam kehidupan Mbak untuk jadi cermin. Daleman kamu masih ada emosi itu harus kamu lepas. Karena emosi marah, sebel, kesel itu yang menghalangi kelimpahanmu masuk. Rasa-rasa itu yang membuat kelimpahan yang sejatinya Mbak terima itu terhalang untuk terjadi di dalam kehidupan Mbak. Maksudnya gimana TVB? Gini, aku mau tanya, Mbak V, tanpa cermin, Mbak V pasti bisa lihat tangan kan? Kelihatan Bisa, kan tangan? Tanpa cermin bisa ngelihat kaki kan? bisa. Bisa ya? Bisa ngelihat bahu masih bisa ya? Sekarang aku Hmm. tanya, tanpa cermin, Mbak V bisa ngelihat wajah Mbak V sendiri nggak? Enggak dong. Nggak bisa. Artinya Mbak Fe butuh cermin untuk melihat wajah cantiknya kita. Kira-kira kita bisa ngelihat daleman kita nggak kalau nggak ada cerminan orang-orang yang nganterin rasa itu ke kita. Mereka itu cerminan, Mbak. Cerminan yang Allah hantarkan untuk kita ngaca. Ternyata daleman kita masih ada ketakutan, kesedihan, kecemasan, kekecewaan. Ternyata lewat bahasa cermin orang-orang ini, PR kita untuk mengikhlaskan itu. Lepasin, kosongin. Maunya Allah tuh dilepasin, dikosongin. Jadi mereka cuma di tukang pos. Mereka yang belum Mbak maafkan itu adalah hanya tukang pos untuk mengantarkan message bahwa masih ada endapan emosi yang harus dilepas untuk kelimpahanmu sendiri. Sekarang pertanyaannya,
Jadi sebenarnya Mbak lagi bertemu sama mereka-mereka yang belum bisa Mbak maafin atau sedang bertemu sama endapan emosi Mbak sendiri? Bertemu sama endapan emosi sendiri. Yes. Sebenarnya Mbak lagi berantem sama mereka atau berantem sama diri sendiri? Sama diri sendiri. Yes. Artinya, kalau seperti itu, bukankah sebenarnya kita harus berterima kasih sama mereka ya? Jadi cermin dan jadi tukang pos. Jadi kita tahu apa yang perlu kita lepas. Sebenarnya hikmah dari mereka ini, bukankah dengan ini Mbak ketemu diri Mbak sendiri dalam bentuk kesadaran ya? Lewat mereka, Mbak jadi ketemu, oh aku tuh berkelimpahan ya. Lewat mereka Mbak ketemu, oh sejatinya aku itu ya. Sejatinya aku tuh itu ya. Nah, lewat mereka Mbak bertemu ini. Diri sejatinya Mbak, bagian dari cahayanya Allah. Yang sejatinya Mbak itu bukan emosi, bukan pikiran. Mbak tuh bukan si sedih, si kesel itu bukan. Mbak tuh entitas tanpa batas, entitas langit yang berkelimpahan. Bahkan Mbak bukan tubuh ini. Sekarang aku tanya, orang tua masih ada kan Mbak? Kalau ayah udah nggak ada. Ayah udah nggak ada. Sekarang ayah yang nggak ada. Sebenarnya ayah beneran nggak ada, udah hilang nggak ada, atau sebenarnya dia masih ada tapi ada di alam lain? Masih ada Ada apa dia. masih? Masih ada, oke? Masih ada. Masih ada. Setuju ya, Ada. masih ada. Artinya kalau kita meninggal, Mbak meninggal, aku meninggal, sebenarnya nggak ada atau sebenarnya tetap masih ada? Kan masih harus Tetap masih banyak. ada. Masih ada. Tetap masih ada. Artinya, artinya Mbak V yang sejati aslinya Mbak V itu bukan tubuh ini. Karena tubuh ini kalau dikubur kan dimakan cacing. Mm-mm. Benar nggak? Tapi Ya, kan V-nya masih ada. iya. Benar nggak? Mbak bukan tubuh, bukan emosi, bukan pikiran. Kalau tadi, aduh TVB aku nggak mau open video, aku nggak pede. Mbak tuh bukan tubuh, bukan emosi, bukan pikiran. Mbak itu yang ini, manusia langit. Manusia langit. Mbak itu ruang kelimpahan. Mbak tuh yang sudah berkelimpahan.